record. Oke. Thank you teman-teman udah join. Ini udah banyak banget, ada 21 orang, 2.100 orang. 21. Jadi malam ini kita akan ngobrol bareng Dokter Andika Trisna Putra atau biasa dikenal dengan kakek. Gue nggak ngerti sih kakek gitu. Mungkin lo bisa cerita sedikit nanti di depan karena gue tahu lo dipanggil kakek, cuma gue nggak tahu kenapa lo bisa dapat sebutan itu. Jadi untuk anak-anak yang kurang gaul kayak gue mungkin lo bisa jelasin gitu kan. Terus malam ini topiknya apa kek? Malam ini kita ngobrolin tentang persiapan anak-anak nih menjelang PTM ya, pembelajaran tatap muka, mempersiapkan anak kembali ke sekolah. Ya, jadi buat teman-teman yang punya anak yang ke sekolah, kayaknya cocok banget topiknya. Buat gue, buat pengetahuan umum, buat anak-anak ini. Anyway, buat ponakan, buat adik-adik yang masih kecil-kecil juga bisa, nggak harus anak. Buat anaknya mbak gue. Gitu. Malam ini seperti biasa sponsored by Gesa Pro-nya, terus nanti ada hadiah dari Tommy untuk speaker kita malam ini, dan ada hadiah tambahan, ada satu sponsor tambahan dari Lukita. Jadi gue dapat info dari Sena. Jadi Lukita tuh punya toko susu dan Lukita kasih 3 voucher 100.000 untuk teman-teman yang nanti partisipasi nanya. Pokoknya kalau teman-teman aktif nih di sini bisa dipilih 3 peserta paling aktif atau penanya yang paling oke yang bakal dapat voucher masing-masing 100.000 dari toko susunya Lucky. Gitu. Anyway, sekian mungkin pembukaannya, kepanjangan. Silakan kakek dimulai. Ya, makasih Marina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Wah, nggak kerasa ya, gue udah lama banget ini nggak ketemu sama teman-teman di Semansa. Malam hari ini kita akan sharing ya tentang ini nih mempersiapkan anak-anak kembali ke sekolah ya. Jadi ini kan kita lagi masa pandemi nih. Dan pandemi ini ya harapan kita kan akan segera berakhir. Nah, dari pemerintah sendiri juga mulai bertahap nih untuk persiapan tatap muka anak-anak sekolahan ya. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai om, sebagai kakak ya yang punya anak kecil ya, terutama yang kurang dari 12 tahun yang belum dapat vaksin. Nah, nanti akan kita bahas bersama ya. Saya izin share screen dulu ya. Oke. Ya, udah kelihatan ya slide-nya ya. Halo kakek, assalamualaikum. Salam, siapa tuh? Siapa coba? Dincu ini kayaknya nih. Sehat kak? Ya Allah. Ya sehat. Oh iya, kenapa ya gue dipanggil kakek ya dari dulu ya? Nggak tahu tuh yang bikin siapa, Emon kayaknya tuh yang bikin. Emon apa si Cinet, si Cipong. Ya, mungkin teman-teman yang lupa ya, gue dulu Semansa satu angkatan ya, tahun 2003 masuk sampai 2006. Dulu di kelas 1-2, 2-2, terus di 3 IPA 4. Oke, gue mulai ya slide-nya. Jadi, kan ini udah mulai sekolah tatap muka nih ya. Nah, kita udah siap apa belum nih? Terutama bagi teman-teman yang udah punya anak ya, yang anaknya masih kecil-kecil, masih preschool, masih SD, SMP ya. Mungkin ada yang anaknya udah SMA atau adiknya kali ya, atau ponakannya. Harus nggak sih kita panik nih sebagai orang tua, sebagai ibu-ibu muda, sebagai ayah-ayah muda ya? Intinya jangan panik ya. Jadi harus tenang sih, harus mempersiapkan dengan baik, persiapan diri, persiapan anak-anak, dan tentunya persiapan lingkungan. Apa aja nanti yang perlu disiapin ya. Terus juga harus cari informasi yang benar. Nah, sekarang nih lagi banyak banget nih hoax nih tentang mutasi virus lah, tentang efektivitas vaksin, tentang vaksin yang ada microchip-nya. Nah, itu jangan percaya. Jadi cari informasi yang benar supaya kita semua bisa jaga keluarga, jaga anak, jaga orang tua, terutama orang tua kita yang pada punya komorbid.
Nah, ternyata dari hasil survei 60,7% orang tua tuh masih khawatir tentang penularan COVID di sekolah, terutama pada anak-anak ya. Apalagi yang namanya anak-anak kan dia belum bisa jaga diri nih, belum bisa pakai masker yang proper ya, lepas-lepas masker, makan bareng, minum bareng ya, bercanda bareng. Nah, itu kan pasti membuat kekhawatiran pada orang tua. Nah, kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah mengeluarkan suatu rekomendasi atau pandangan bagaimana sih kita menyikapi tentang pembukaan sekolah ini. Nah, intinya adalah pembelajaran tatap muka itu kami mendukung ya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk membuka sekolah ya, artinya pembelajaran daring memang pembelajaran yang tidak optimal ya, artinya tidak efektif dibandingkan dengan pembelajaran yang luring. Karena memang yang namanya pembelajaran daring pasti bikin bosan, anak juga capek, apalagi yang capek orang tuanya. Udah harus ngajarin, harus mantengin laptop atau HP ya, kemudian juga internet, kuota segala macam. Nah, jadi pembukaan sekolah dari kami dokter anak itu memang boleh ya, artinya sekolah tatap muka itu diperkenankan, namun tetap harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, sekarang kita tanya nih ke diri kita sendiri, orang tua udah pada divaksin apa belum? Teman-teman nih ya, teman-teman seangkatan, anak semansa, terus anggota keluarga yang di rumah ya, terutama orang-orang dengan komorbid, orang-orang tua kita ya, terutama orang-orang yang usia lebih dari 50 tahun, punya penyakit jantung, stroke, ya, atau diabetes mellitus. Karena selain kita harus melindungi anak-anak kita, yang tidak kalah penting adalah orang-orang tua yang di rumah juga harus dilindungi. Kemudian yang punya anak atau punya adik ya usia di atas 12 tahun udah dapat vaksin apa belum? Kemudian nanti ketika sekolah itu dibuka, apakah guru, staf sekolah, kemudian cleaning service, satpam, semua ya itu harus sudah divaksin. Nah, intinya kalau sudah dapat jadwal vaksin, ya, segera vaksinasi. Karena kita nggak tahu nih sampai kapan pandemi ini akan berakhir ya. Apalagi sekarang sudah ada varian baru yang Mu. Nah, intinya pembukaan sekolah itu tetap harus merujuk ketentuan ya. Jadi angka kasus aktif yang terjadi di populasi tersebut kurang dari 8%. Nah, alhamdulillah nih Indonesia udah mulai turun ya sampai kurang dari 6%. Mungkin ada beberapa daerah ya, kalau di Jakarta sendiri udah kurang dari 5%. Kemudian angka kematian juga udah semakin menurun. Dulu sempat peaknya itu di bulan Juni, Juli, sehari itu bisa 1.000 orang yang meninggal. Sekarang sudah sekitar 200-300. Kemudian cakupan imunisasi pada anak itu harus lebih dari 80%, terutama yang usia lebih dari 12 tahun. Kemudian di daerah tersebut harus ada swab PCR ya di sekolah. Kemudian nanti harus ada mitigasi. Artinya ketika nanti anak nauzubillah ya terkena, ya itu harus ada suatu sistem yang dibuat oleh pihak sekolah dan orang tua terutama untuk memitigasi. Artinya mendata yang sakit siapa nih, yang kontak dengan dia siapa. Nah, nanti dilakukan tracing untuk mencegah penularan dari sekolah dibawa ke rumah. Nah, yang paling penting adalah imunisasi. Kenapa imunisasi penting ya? Karena tujuan imunisasi adalah mencapai herd immunity. Herd immunity akan terjadi atau tercapai apabila tercapai lebih dari 70%. Artinya imunisasi itu diberikan kepada orang-orang yang sehat ya, agar orang-orang yang tidak berkesempatan mendapatkan imunisasi dia akan lebih terjaga ya. Di sini dalam arti anak yang bayi kurang dari 12 tahun kan belum ada vaksinnya, atau orang tua yang dengan komorbid yang dia tidak bisa mendapatkan vaksin, kalau orang-orang di sekitarnya itu divaksin, insya Allah nanti akan tercipta herd immunity. Nah, kemudian keputusan pembukaan sekolah itu dibuat secara berkala, artinya secara bertahap ya. Jadi tidak bisa langsung dibuka full ya, artinya nanti kita harus melihat nih sekolah yang akan dibuka ini masuk sekolahnya bagaimana, sehari berapa jam ya,
idealnya adalah kapasitas kurang dari 50%. Kemudian jam belajar juga dibatasi. Misalnya antara jam 8 sampai jam 10. Kemudian nanti tidak ada kerumunan, artinya satu-satu masuknya si muridnya, tidak ada upacara, tidak ada olahraga, tidak ada kegiatan makan bersama. Kemudian anak ketika diantar ke sekolah itu sebaiknya diantar oleh anggota keluarga, jangan dengan angkutan umum ya, tidak dengan ojek online karena ya kita kan tidak tahu ya apakah anak-anak itu bisa menjaga dirinya dari paparan penyakit ya, tidak hanya COVID ya, tapi juga penyakit-penyakit yang lain yang bisa tertular saat di sekolah atau di perjalanan. Anak harus diajari cara pakai masker, sering cuci tangan, menjauhi kerumunan ya. Memang sulit, tapi kita harus memberikan contoh ya. Yang namanya anak itu dia akan mencontoh orang tuanya. Kalau orang tuanya patuh terhadap protokol, nanti dia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, pertimbangan untuk menghentikan kegiatan. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu misalnya ada anak yang sakit misalnya, nah anak tersebut harus lapor ya, artinya orang tua anak tersebut harus lapor kepada gurunya. Ustazah atau Bu, Ibu, Bapak ya, anak saya kemarin ternyata lagi demam nih, lagi sakit ya, mohon izin untuk tidak masuk. Nah, disampaikan kepada guru karena nanti akan ada dari guru itu akan mendata, oh anak ini nanti ketemu sama siapa nih satu kelasnya, ada nggak yang bergejala sama, ada yang demam, ada yang batuk, pilek dan sebagainya. Kemudian yang namanya anak sekolah, dia sekolah keluar, kemudian ketika pulang, nah bisa nih nularin ke orang-orang di sekitarnya, terutama orang-orang tua ya yang sudah sepuh, sudah tua ya, yang punya komorbid, kakeknya, neneknya, atau ibu hamil. Ibu hamil meskipun sudah rekomendasi untuk vaksinasi, tapi ibu hamil yang usia kehamilannya kurang dari 13 minggu belum bisa dapat vaksin. Nah, itu juga orang yang beresiko. Atau kalau di rumah ada bayi, ya. Kalau anak ini dia sekolah terus ketemu atau kontak dengan orang yang terinfeksi terus dia pulang, ya dia nanti bisa menulari orang-orang di sekitarnya. Makanya kita harus mengajarkan bagaimana cara memakai masker, mencuci tangan ya. Saat pulang dari sekolah segera lepas baju segera dicuci dan anak ini harus mandi ya. Jadi sebelum dia cium-cium adiknya, salim sama mbahnya, sama papanya, sama mamanya, dia harus mandi dulu agar virus-virus yang dibawa dari luar, dari sekolah itu hilang. Nah, sebenarnya orang tua juga diberi kebebasan, artinya dia tidak wajib ya yang namanya sekolah online ini. Mungkin teman-teman yang sudah punya anak ya sudah diberikan kuesioner misalnya dari sekolah, apakah mengizinkan anaknya untuk sekolah tatap muka. Kemudian sekolah sendiri ya juga harus memfasilitasi. Jadi sistem belajarnya kira-kira seperti ini. Jadi dalam satu ruangan itu hanya 50%. Kalau kita kan dulu waktu di Semansa kan satu kelas 40 orang ya. Nah, itu harus dibuat kira-kira separuhnya. Jadi 20 orang. Kemudian kalau bisa tidak pakai AC, AC dimatikan, ventilasi dibuka ya, anak pakai masker semua, guru juga sudah diimunisasi dan juga harus pakai masker. Nah, kemudian orang tua juga dapat mempertimbangkan apabila akan mengizinkan anaknya untuk ke sekolah ya. Jadi untuk anak yang usia lebih dari 12 tahun, artinya anak SMP, anak SMA itu harus sudah mendapatkan vaksin. Kemudian anak yang nanti akan pembelajaran tatap muka itu harus tidak ada komorbid ya. Komorbid itu adalah penyakit penyerta. Di antaranya obesitas ya, penyakit paru dan lain-lain. Kalau misalnya kekeh nih pengen udah sekolah aja nggak apa-apa. Nah, komorbiditasnya itu harus dikonsultasikan dulu kepada dokter ya apakah aman atau tidak apabila anak ini akan sekolah tatap muka. Kemudian anak yang sekolah itu juga harus paham terhadap protokol, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya. Kemudian harus paham nih COVID itu penularannya lewat apa sih ya? Lewat droplet ya. Jadi harus pakai masker. Kemudian semua yang terlibat dalam sistem pendidikan ya, guru, petugas, cleaning service ya sampai satpam sekolah
itu harus sudah mendapatkan vaksinasi. Anggota keluarga yang di rumah juga harus sudah dapat vaksinasi, ya, karena kan kita nggak tahu nih, anak keluar, ya, dia ke sekolah, kumpul-kumpul sama teman-temannya, pulang bawa virus, di rumah ada kakek nenek yang belum divaksinasi, nah nanti kan bisa terpapar virus COVID atau virus yang lain, ya, yang kita tidak tahu. Nah, yang dimaksud dengan komorbiditas anak itu apa saja? Ya, diantaranya adalah obesitas, ya, atau kegemukan. Kemudian penyakit jantung bawaan, diabetes mellitus, ya. Anak itu juga bisa, ya, terjadi DM. Biasanya DM tipe 1 kalau pada anak. Penyakit autoimun, misalnya lupus, rematik, ya, penyakit kanker, keganasan yang lain, kemudian penyakit ginjal, anak dengan tuberkulosis atau asma, ya. Asma juga merupakan suatu komorbid. Jadi kalau punya adik, punya anak, ya, punya ponakan yang ada komorbid asma, sebaiknya dikonsultasikan dulu kepada dokter apabila anak ini akan sekolah tatap muka. Kemudian anak-anak yang sedang dalam terapi obat imunosupresif, ya, misalnya obat steroid, ya, misalnya dexamethasone atau metilprednisolon jangka panjang. Nah, di sekolah itu harus mempersiapkan, ya. Jadi sistem pembelajarannya itu juga harus disiapkan, ya. Artinya semua harus terlibat, orang tua, guru, ya, komite sekolah, ya, itu harus mempersiapkan. Ruangan kelas tentunya harus jangan sampai penuh, ya, 50%. Kemudian sirkulasi udara harus terbuka, jangan pakai AC, ya. Kemudian kalau ada jendela dibuka, pintunya dibuka supaya sirkulasi udaranya lancar. Durasi belajar nggak perlu lama-lama, ya, kira-kira 2 jam sampai 3 jam. Kalau dulu kita SMA kan ada jam 0 tuh, masuk jam 6, pulangnya sore banget, ya. Kayaknya nggak mungkin kalau pembelajaran tatap muka pakai sistem jam 0 seperti dulu. Kemudian ketersediaan fasilitas, ya. Sebelum masuk dicek dulu suhunya, ya. Yang namanya suhu pakai termogan itu nggak valid, ya. Jadi ya itu sebenarnya nggak valid untuk pemeriksaan suhu tubuh, ya. Jadi di sekolah juga harus ada UKS, unit kesehatan siswa, ya, untuk memantau kalau ada siswanya yang sakit. Kemudian semua harus sudah divaksin, ya. Kemudian harus patuh terhadap protokol. Nah, intinya adalah kejujuran, ya. Artinya ketika misalnya ada satu anak yang sakit, ya, orang tua harus lapor atau gurunya harus lapor kepada orang tua. Ya, sekarang kan ada grup WA tuh, grup WA kelas. Nah, nanti bilang, Ibu, maaf hari ini ada yang sakit, ya. Mohon dipantau anak-anaknya, putra-putranya apakah ada yang demam, ada yang batuk, ada yang pilek, ya. Kalau misalnya ada, sebaiknya dikarantina. Karantina itu artinya memisahkan diri, ya. Ada 2 istilah, yaitu isolasi dan karantina. Kalau isolasi itu untuk orang yang sudah sakit, kalau karantina itu untuk orang yang sehat, tapi dia ada riwayat terpapar atau kontak dengan orang yang sakit. Kemudian pemerintah juga harus mempersiapkan semuanya, ya, termasuk rumah sakit, ya. Jadi kita harus persiapan sampai hal yang terburuk, ya. Kita kan nggak mau nih keluarga kita, anak kita, atau orang tua kita terpapar, ya, atau terkena infeksi. Artinya kita harus sudah memetakan kalau nanti suatu saat anak saya sakit, apa yang harus saya lakukan? Kemana saya harus berkonsultasi, kemana saya harus membawa anak saya, ya, ke rumah sakit atau ke mana, ya, itu harus sudah dipetakan, ya, sehingga nanti ketika ada hal-hal yang terburuk kita harus sudah siap. Nah, orang tua harus paham, ya, harus cerdas nih. Apa saja sih gejala-gejala COVID, ya? COVID itu kan penyakit saluran pernafasan, ya, akut, ya, yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Nah, pada anak itu gejalanya itu mirip dengan penyakit yang lain, ya. Ada demam, batuk, ya, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri kepala, mual muntah, ya, diare, lemas, sampai gejala yang spesifik adalah sesak nafas, ya. Gejala-gejala ini memang sulit dibedakan dengan infeksi saluran nafas ringan, ya, atau asma. Asma juga ada sesak nafas. Ya, jadi ketika ada gejala-gejala seperti ini, sebaiknya anak diobservasi, ya. Artinya
dipantau apakah gejalanya semakin memburuk atau tidak ya. Pastikan asupan cairan, asupan nutrisi yang adekuat ya. Kalaupun anak ini terinfeksi ya, sepanjang anak tersebut tidak ada komorbid ya, sepanjang pengalaman kami memang prognosisnya baik, artinya dia tidak sampai gejala yang buruk. Biasanya yang sampai gejala sesak, sampai pasang ventilator itu pasien-pasien atau anak-anak yang memang ada komorbid. Tapi yang tentunya yang harus kita lindungi adalah orang-orang di rumah yang punya komorbid ya, ayah kita, ibu kita ya, kakek nenek ya. Nah itu kan imunitasnya lebih rendah daripada kita ya yang orang masih muda. Nah yang paling penting diketahui adalah pemeriksaan laju nafas ya. Jadi kalau misalnya seorang anak itu mengalami pneumonia ya, infeksi saluran nafas akut ya, kita bisa lihat dari pernafasannya ya. Kami membuat suatu sistem ya. Jadi ketika misalnya ada anak yang mengalami nafas cepat ya, ada tarikan dinding dada, retraksi seperti ini. Nah, itu adalah suatu tanda kegawatan. Artinya kondisi seperti ini adalah kondisi yang yang telat ya, yang late. Kondisi seperti ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Tidak bisa hanya dengan pemberian oksigen biasa di rumah ya. Kan kemarin tuh banyak tuh yang nyari oksigen di mana-mana kosong ya. Padahal yang namanya anak dia sistem kekebalan tubuhnya tidak sebaik orang yang tua ya, orang yang dewasa. Sehingga ketika anak tersebut terinfeksi infeksi saluran nafas akut, biasanya gejalanya akan semakin berat. Ya, jadi kalau ada ponakan atau anak yang mengalami kondisi seperti ini, nafas cepat, demam tinggi, tidak respon kalau dipanggil, tidak respon kalau ditepuk ya, ngantukan terus ya. Nah, seperti ini ya. Jadi itu adalah tanda-tanda kegawatan. Pasien atau anak harus segera dibawa ke rumah sakit untuk segera mendapatkan tata laksana lebih lanjut. Biasanya untuk kondisi seperti ini, anak tidak mau minum, tidak mau makan ya, dan cenderung nanti bisa terjadi dehidrasi. COVID bisa menyerang siapa saja ya. Kebetulan saya concern di bidang neonatologi ya, jadi bayi baru lahir. Banyak bayi yang lahir dari ibu COVID-19. Nah, biasanya bayi yang lahir dari ibu COVID itu juga prognosisnya juga kurang baik ya, biasanya lahir prematur, BBLR. Kasihan ya. Jadi harapan kami ya sebagai tim dokter jangan sampai anak ini terinfeksi. Kalau sudah terinfeksi akan sulit ya, sulit untuk sembuh. Kemudian nanti di kemudian hari juga akan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi waspada, segera bawa anak ke rumah sakit apabila ada gejala kegawatan. Seperti misalnya anak lebih banyak tidur ya, nggak mau dibangunin sebentar ngantuk lagi ya. Kemudian ada gejala nafas cepat seperti yang video tadi, ada cekungan dinding dada ya, retraksi, hidungnya kembang kempis. Kemudian kalau di rumah ada saturasi oksigen, saturasinya kurang dari 95. Ada gejala mata merah, kemerahan di seluruh tubuh ya, atau leher yang bengkak, demam yang lama lebih dari 7 hari, atau kejang ya, kejang juga suatu tanda kegawatan, anak harus segera dibawa ke rumah sakit. Nggak mau makan minum, matanya cekung, pipisnya sedikit ya, artinya terjadi suatu dehidrasi, kekurangan cairan, atau terjadi penurunan kesadaran. Kondisi-kondisi seperti ini pasien harus segera dibawa ke IGD ya, atau segera diperiksakan untuk penata laksanaan lebih lanjut. Nah, di rumah ya sebagai orang tua, ini kan mamah-mamah muda ya, papa-papa muda harus sedia alat-alat pemeriksaan fisik ya. Jadi yang penting itu termometer sama oximeter. Termometer jangan pakai termogan ya, yang dijidat itu nggak valid ya. Seringkali hasilnya hipotermi kurang dari 36,5 ya. Yang valid itu adalah termometer digital atau termometer raksa. Diperiksa di ketiak ya, bukan pakai termogan. Kemudian kalau punya saturasi ya, kita bisa cek tuh. Normalnya di atas lebih dari sampai dengan 95%. Kemudian selain alat-alat juga
harus punya obat emergensi ya. Biasanya kalau di rumah kan gampang tuh ya nyari obat demam, kemudian obat diare ya, bisa pakai zinc, vitamin ya. Yang tidak kalah penting adalah asupan makanan yang bergizi ya, harus mengandung karbo, protein, lemak, vitamin, mineral. Cairan juga harus cukup ya. Jadi kita bisa hitung nih, misalnya kita punya anak atau adik ya, berat badannya 10 kilo, berarti dalam 1 hari minimal kebutuhan cairannya adalah 1000 ml atau 1 liter ya. Jadi asupan cairan juga harus tercukupi. Kalau ternyata nanti ya, nauzubillah ya, ada anak atau ada ponakan, ada adik yang terinfeksi ya, segera lakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu tujuannya adalah menjaga supaya tidak menulari orang-orang yang lain di sekitar kita ya, terutama orang dengan komorbid, orang tua, kemudian kakek, nenek atau bayi ya, bayi baru lahir, newborn itu juga kita jaga supaya tidak terinfeksi. Kalau ada anak yang lagi sakit, demam, batuk, pilek, ya, lemes, jadi nggak boleh sekolah, ya, harus di rumah dulu, istirahat, ya. Kemudian anak tersebut diajari pakai masker kalau lagi batuk-batuk, ya, karena penularan virus droplet itu virus COVID lewat droplet, ya. Jadi harus dijaga supaya virusnya itu nggak kemana-mana. Jaga jarak, ya, kalau bisa kamarnya terpisah. Ya. Sering cuci tangan, etika batuk, ya, kalau batuk pakai tisu ya atau ditutup pakai tangan atau pakai siku ya supaya dropletnya itu tidak kemana-mana. Periksa suhu tubuh pagi sore ya, saturasi oksigen, kemudian lihat laju nafas seperti yang video tadi ya, berapa pernafasan dalam 1 menit, ada tidak retraksi dinding dada. Kemudian pemberian ASI ya, ASI itu sangat penting. Jadi pada bayi-bayi yang belum mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan vaksin COVID ya, karena memang belum ada, pemberian ASI itu untuk mencegah infeksi COVID ya. Misalnya ibu terinfeksi COVID ya, ibu tersebut boleh memberikan ASI ya. Justru dengan pemberian ASI, si bayinya akan mendapatkan kekebalan pasif dari ASI-nya ya. Jadi ibu yang sudah divaksin, ibu yang sedang terinfeksi, tetap memberikan ASI kepada ibunya. Kemudian berikan anak makanan yang bergizi. Kemudian ajari anak untuk menggunakan masker ya. Siapa yang harus pakai masker ya? Tentunya anak yang berusia lebih dari 2 tahun ke atas. Kalau kurang dari 1 tahun belum bisa pakai masker, dan juga kita tidak bisa melihat ya apakah nafasnya itu adekuat atau tidak kalau pakai masker. Tapi kalau untuk anak lebih dari 2 tahun, dia sudah bisa pakai masker, sudah bisa diajari ya bagaimana cara melepas, cara memakai. Kemudian maskernya juga harus terpasang tepat ya. Jangan sering diturun-turunin ke leher adik ya, nanti virusnya masuk loh gitu. Kemudian kalau tidur nggak perlu pakai masker ya. Kemudian pengasuh juga harus pakai masker ya, semua pakai masker ketika ada anak yang terinfeksi atau sedang batuk pilek ya. Saat pulang dari sekolah ke rumah ya, harus segera ganti baju ya, bajunya segera direndam atau taruh di laundryan, di cucian kotor ya. Kemudian harus segera mandi, jangan makan dulu, mandi dulu, nanti kalau udah mandi baru kalau mau makan, mau minum, mau cium-cium adik ya. Biasakan anak untuk mencuci tangan sesering mungkin. Nah, ini adalah rekomendasi vaksinasi atau imunisasi untuk anak ya 0 sampai 18 tahun. Yang ingin saya highlight di sini adalah tentang vaksinasi influenza ya, PCV atau pneumokokus, dan difteri ya, DPT. Karena memang untuk anak kurang dari 12 tahun itu kan belum ada vaksin COVID. Ya, tapi pemberian vaksin seperti influenza, pneumokokus itu setidaknya bisa mengcover atau mencegah perburukan saat anak terinfeksi COVID ya. Jadi saat anak terinfeksi COVID itu bisa terjadi koinfeksi, bisa terjadi infeksi yang lain ya, diantaranya infeksi influenza dan pneumokokus ya. Dengan pemberian imunisasi pneumokokus dan influenza ini menghindari anak untuk menjadi gejala yang lebih berat akibat infeksi COVID. Umur berapa bisa diberikan ya? Untuk influenza sudah bisa diberikan pada anak usia
6 bulan ya. Kemudian untuk pneumokokus untuk anak 2 bulan sudah bisa diberikan ya sampai usia 5 tahun. Nah, yang tidak kalah penting adalah pemantauan pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi teman-teman di rumah harus punya timbangan ya, timbangan berat badan sama timbangan sama alat pengukur tinggi badan atau panjang badan ya. Kenapa? Karena sekarang karena masa pandemi, puskesmas itu pada tutup atau posyandu nggak jalan ya. Nah, di rumah kan pada punya nih ya buku KIA ya, pasti ibu-ibu yang sudah melahirkan ya kan pasti punya buku seperti ini. Di dalamnya ada pemantauan pertumbuhan dan screening perkembangan anak ya. Jadi dibaca, dilihat. Ya, atau kalau males buka buku KIA, ada yang namanya aplikasi Primaku ya. Jadi bisa di-download di App Store ya atau di Play Store tentang aplikasi Primaku. Di dalamnya nanti ada screening perkembangan ya. Kemudian ada pemantauan pertumbuhan pada anak, kemudian ada jadwal imunisasi. Jadi nanti dimasukkan nih, misalnya namanya Mas Bayu ya, lahir pada tanggal berapa, sekarang umur 3 bulan, berapa berat badannya. Nah, nanti di kurva pertumbuhan dan perkembangannya nanti akan kelihatan nih, anak ini termasuk gizi baik, gizi kurang, gizi lebih, gizi buruk, atau obesitas. Kalau ada gizi kurang, ada gizi buruk, ada gizi lebih, ada obesitas, itu termasuk komorbid, sehingga harus dipantau ya kondisinya, jangan sampai nanti terinfeksi penyakit. Ya, jadi take home message-nya adalah yang namanya anak perlu dilindungi karena anak adalah masa depan keluarga, masa depan bangsa kita ya. Nah, kita sebagai orang tua juga harus cerdas, harus paham ya apa yang nanti harus dilakukan nih kepada anak apabila dia sakit, apabila dia unwell ya, nggak oke, nggak fit ya, itu harus dipahami. Kemudian vaksinasi ya. Semua anggota keluarga harus divaksin ya bila ada kesempatan. Kalau sekarang belum ada vaksin untuk anak kurang dari 12 tahun kecuali Pfizer ya. Pfizer itu di Jakarta bisa untuk anak kurang dari 12 tahun. Kemudian lengkapi imunisasi anak sesuai usia, penuhi kebutuhan gizi, kesehatan, dan kasih sayang anak. Oke, terima kasih. Ada foto anak dua-dua nih. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Foto gua kayak. Oke. Siapa nih? Sukhoi. Oh iya, Sukhoi nih yang paling nih. Gue juga tuh kayak. Oke, makasih Ya, kakek udah sharing. Ini so far yang join kita paling banyak sih, 30, sih sampai 34 orang. Jadi kayak salah rekor gue. Sesinya ramai banget. Apa nih 33? Pertanyaannya banyak banget, gue pusing. Bentar. Ya, monggo. Mariam, itu kemana belakangnya? Kenapa? Belakangnya lo kemana? Nggak ada, hilang. Angel. Halo Tom. Halo, namanya Prita Tom. Yo, punya istri. Gue curi start pertanyaan boleh nggak? Halo, Kak. Boleh. Kenapa ya? Curi start pertanyaan. Boleh. Oh ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya thank you banget udah mau sharing nih, materinya bagus ya kan, penting sih menurut gue ya ini materi yang karena sekarang situasinya juga udah relate banget, sekolah udah mulai buka gitu kan. Nah terus kalau untuk soal protokoler sih pakai masker, cuci tangan, ganti baju segala macam kita udah gue yakin kita semua udah khatam lah ya. Insya Allah bisa terlaksana lah. Maksudnya kan kita juga apalagi gue juga kan, maksudnya kalau kayak gue gini kan yang masih WFO gitu kan, protokol kayak gitu kan udah pasti kita udah lumayan hafal lah dan familiar lah gitu ya. Tapi concern gue sebetulnya lebih ke ini sih, lebih ke mental si anak sendiri gitu. Jadi kan untuk nyiapin anak ke sekolah itu kembali ke sekolah kan nggak cuma dipesenin kamu pakai masker ya, kamu pakai apa ya gitu ya kan gitu. Tapi untuk mentalnya sendiri gimana, karena kan gini, kita udah
untuk anak yang tadinya sekolah tatap muka terus tiba-tiba harus online terus harus balik lagi. Kemudian untuk anak yang emang dari awal sekolah itu udah langsung online, itu nyiapin mereka secara mentally gimana ya? Karena kan artinya kan ini kan harus transisi lagi nih kayak gitu tuh. Itu juga karena menurut gue kayaknya itu akan sama pentingnya. Contoh, karena gue kemarin gini, kasus kejadian juga sama gue pribadi. Jadi tahun 2000 waktu tahun ajaran ini ganti kan ada foto buku tahunan. Nah, fotonya itu kebetulan harus di sekolah, tapi kan dibatasin ya, maksudnya kayak satu anak tuh 15 menit, jadi gantian, jadi nggak ketemu teman-temannya gitu kan. Nah, gue aja turun mobil aja tuh udah takut gitu, turun sih gitu. Nah, jadi itu kira-kira gimana ya kalau untuk dari sisi mentalnya? Gitu, thank you. Ya benar ya, emang tergantung orang tuanya juga sih ya. Jadi gimana caranya kita ngajarin si anak ya. Kita lihat dulu nih usianya anak ya. Dia anaknya usia berapa nih? Misalnya 3 tahunan, 5 tahunan, atau 7 tahunan ya. Tentunya kan beda-beda ya perkembangan psikologi dari anak. Mungkin bisa kita perkenalkan dari rumah. Misalnya, Mas, besok udah masuk sekolah nih. Kira-kira kamu berani nggak nih masuk sekolah ya? Jadi berikan sugesti ya, sugesti kebaikan. Memang yang namanya COVID itu kan bahaya ya, tapi Mas emang kamu nggak kangen sama teman-teman, nggak pengen main bareng ya, nggak bosen sekolah di rumah. Nah itu nanti akan memberikan rasa percaya diri. Intinya rasa percaya diri. Gimana caranya menumbuhkan rasa keberanian pada anak ya? Itu emang sulit sih, tapi pelan-pelan kita berikan penjelasan dulu mulai dari rumah ya, sebelum berangkat sekolah, terus ngantar anak ya. Jadi ngantar anak itu juga suatu metode ya yang bisa memberikan rasa kepercayaan diri pada anak ya. Misalnya ngantar anak ya naik mobil, turun, terus diantar sampai gerbang, kalau boleh sampai masuk ya, terus salim cium tangan. Nah, terus Mas nanti papa jemput ya, kamu aja yang rajin ya. Intinya seperti itu sih. Jadi gimana sebagai kita orang tua itu harus menanamkan rasa keberanian percaya diri pada anak. Mungkin ada teman-teman yang lain mau sharing, silahkan, ada pengalaman. Karena emang apa namanya ya, kalau waktu itu sih kejadiannya emang akhirnya dia mau turun setelah ditunjukin kalau di lokasinya itu kayak kan waktu itu emang kebetulan lagi kosong ya, jadi ya dia akhirnya berani juga gitu. Cuma ketika nanti akan udah PTM kan artinya kan orangnya kan akan jauh lebih banyak dari yang dia hadapin waktu itu kan, artinya situasi dan surroundingsnya kan akan beda ya, ambience-nya gitu ya. Dia akan ngadepin banyak orang setelah hampir 2 tahun dia nggak ada di dalam kerumunan kayak gitu. Nah, jadi maksud gue even untuk orang dewasa aja, istri gue sendiri aja ngeliat kayak kita mau vaksin deh kemarin mau vaksinnya, dia kayak agak aduh gimana ya, nah apalagi anak kecil kan gitu. Iya, ya nanti kebiasaan lama-lama. Mungkin kalau di awal-awal masih takut-takut ya, tapi kalau ntar udah ketemu nih sama teman-temannya, udah main-main, udah belajar bareng, di sekolah bareng, seminggu 2 minggu, ntar juga dia lebih milih sekolahan sih biasanya dibandingkan di rumah. Soalnya kalau di rumah bosen, dimarahin mulu sama orang tuanya, suruh tugas-tugas segala macam gitu sih menurut gua. Ya, kita solving. Boleh nanggepin nggak? Jadi gini kan, anak mau tatap muka ke sekolah lebih kepada bertemu dengan anak teman-teman yang lain untuk bermain gitu ya. Tetapi dengan tadi yang sistem disiplin prokes itu, jadi bagaimana ketika dia bermainnya gitu? Kan namanya anak, oke, pas duduk dia jaga jarak, masuk kelas baris jaga jarak, cuci tangan, pakai masker gitu ya. Tapi begitu biar gitu kan, namanya guru itu kan dia juga tugas administrasi juga banyak. Keluar dari sekolah kan udah nggak dalam sistem sekolah lagi. Misalkan orang tuanya nggak langsung jemput gitu. Nah itu bermain dengan temennya itu yang mau yang mau dituju gitu kan untuk sekolah tatap muka. Nah itu gimana tuh? Ya harus dipantau sih ya. Makanya sekolahnya juga nggak usah lama-lama, 2 jam misalnya. Terus kalau bisa ditungguin atau dilihat, kira-kira nih anak-anak nih
sistem sekolahnya udah benar apa belum? Jangan-jangan masih dicampur atau kerumunan ya. Atau misalnya ketika misalnya pas jadwal jam pulang juga harus diatur satu-satu keluarnya atau dijemput satu-satu. Ini orang tua dari siapa? Bayu ya udah datang. Nah, kalau misalnya ketika kita ninggalin anak di sekolah memang pasti susah ya. Nah, makanya perlu peran serta kerjasama antara pihak komunitas sekolah, guru, ya, orang tua, itu juga harus mantau. Nah, tadi makanya direkomendasikan nggak cuma kita sebagai orang tua, tapi juga sekolahnya juga harus memantau supaya anak itu juga nggak kerumunan gitu. Oke, gimana Ina? Halo. Ya coba dulu Nera ya, kita mau Ya, lihat. dicoba dulu sih. Kalau nggak dicoba juga kita nggak tahu. Belum ini ya. Emang mesti jalan dulu sih, ambil jalan ya. Iya, baru bisa Ya, jangan sampai kebablasan aja, ntar udah dia keburu nyaman teman-teman terus akhirnya udah terus nggak ada distancing. Nah, Oke, intinya thank tadi you. kita harus melindungi orang-orang yang di rumah ya, terutama orang-orang yang rentan ya. Karena kan kita juga nggak bisa benar-benar jaga si anak ya. Yang paling penting adalah ketika nanti ada hal-hal yang memang bergejala misalnya. Nah, itu memang kita harus tahu nih, ini harus diapain, harus konsul kemana, harus orang tua mana yang harus dipisah, mana yang harus gabung. Nah, itu sih yang menurut gue yang harus diperhatikan. Oke, thank you Kakek. Thank you. Ya, makasih. Cukup. Oke, nah kita gue baru go through pertanyaan yang di chat box banyak banget. Pertanyaan pertama dari Adul. Dia nanya, AC wajib dimatiin ya dok? Boleh dielaborasi? Mungkin boleh dielaborasi tentang penggunaan AC di kelas. Di sekolah. Ya, kalau AC sih yang penting ventilasi ya. Jadi artinya AC boleh dinyalain asal sirkulasinya terbuka ya. Karena kan kalau jendela ketutup, pintu ketutup, AC-nya jalan itu muter-muter aja di ruangan. Tapi kalau ventilasinya kebuka, lagi panas nih jam 10-an, ya udah AC-nya boleh dinyalain, tapi kan nanti udaranya akan keluar. Gitu sih. Oke, gimana Adul? Thank you, Kak. Clear. Jadi intinya ventilasi biar ada udara masuk dan keluar gitu ya. Yeah. Oke, thank you Adul. Pertanyaan kedua dari Echa Panekenan. Hai Echa, tadi gue nanya, ini Echa yang mana? I'm so sorry. Echa nanya, kalau untuk anak PAUD atau TK kayaknya masih susah ya, apalagi yang anaknya aktif. Nah, kalau anak yang kecil gini gimana nih, dok? Kalau anak PAUD kayaknya juga emang ada PAUD yang buka. Menurut gue sih belum ada kayaknya. Ya jadi kalau memang PAUD itu kan sistem pembelajarannya kan lebih ke bermain ya. Jadi ya kalau misalnya anak bosan nih, papa, mama, aku mau dong lihat sekolah, udah kangen nih mau lihat sekolahan. Nah misalnya pas lagi kosong, udah dianterin ke sekolah, ya lihat sekolahannya, atau kalau boleh masuk main ayunan sendirian ya, tapi nggak sama teman-temannya. Nah itu kan nanti akan membuat anak, oh ya aku kapan ya mau buka sekolah lagi, aku udah kangen nih pengen sekolah. Nah nanti lama-lama akan memberikan rasa percaya diri, keberanian pada anak. Kalau pada PAUD sih ya jagain aja di rumah. Nah itu dia kayak masalahnya anak gue di sekolah anak gue ini emang udah mulai buka nih offline-nya. Memang sih masih belum diwajibkan dari sekolah gitu kan. Cuma terus si pihak sekolah bilang pokoknya benar-benar nggak ada touch sama guru gitu ya. Jadi dia harus udah bisa ke toilet sendiri, udah harus bisa. Dan sedangkan kan kalau PAUD TK gitu kan biasanya kreativitas ya. Beda kan kalau SD, SMP, SMA kan ya maksudnya pembelajaran gitu. Sedangkan kalau misalnya anak PAUD sama TK ya memang harus didampingi. Jadi gue pun juga agak deg-deg ya gitu ya. Dan ketika gue tanya anak gue, lu mau sekolah nggak? Nggak usah mama, jawabnya begitu. Ya udah oke, karena anaknya juga belum siap. Cuma kan kayaknya nggak mungkin ya kayak dia di rumah terus gitu. Secara dia sendirian, jadi sosialisasi juga nggak ada. Kita pun juga memang jarang juga ketemu saudara. Jadi agak kasihan aja gitu sama sosialisasinya. Kita kalau ketemu sama orang malah jadi kayak galakan dia gitu. Jadi emang sedih gue ya lihat anakku begitu. Ya kalau sekali-sekali nggak apa-apa lah diajak misalnya bersosialisasi ya, tapi tetap diajarin pakai masker, nggak usah salaman ya.
kadang kan anak juga bosen tuh. Jadi supaya dia juga nanti menimbulkan keberanian nih. Kalau di rumah aja dikungkung terus, lama-lama dia tidak bosen, takut ntar sama orang gitu. Oke, gimana Eca? Oke, doakan anak saya. Dia Baiklah. sama anak orang, gue kasihan sama anak orangnya nanti. Baiklah. Oke, thank you Eca. Pertanyaan berikutnya dari Entep. Guru-guru dan perangkat sekolah dapat jatah PCR berkala nggak sih, Dok? Misal per 1 minggu, 2 minggu, atau sebulan sekali? Nggak tahu, itu tergantung sekolahnya, mana gue tahu. Kalau menurut gue sih nggak ada ya kayak gitu. Apalagi sekarang ini masyarakat cenderungnya adalah udah abai ya, jadi udah males nih, ngapain sih PCR ntar juga kalau misalnya hasilnya positif kan cuma isoman nih misalnya, nggak bergejala ya. Jadi memang mungkin kalau di kantor ya biasanya ada fasilitas, tapi kalau di sekolah apalagi biaya PCR kan juga nggak ditanggung sama pemerintah ya. Jadi kalau untuk screening biasanya nggak ditanggung, tapi kalau untuk dia memang sakit dirawat ya itu ditanggung. Nah, makanya kan belum ada nih tes PCR evaluasi ya atau PCR screening. Makanya kita harus jagain nih anak-anak supaya nggak terinfeksi. Oke, gimana Tep? Ada tanggapan? 3, 2, 1. Oke, mungkin Tep sedang tidak di tempat. Baiklah, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Dari Slang, kira-kira vaksin untuk anak di bawah 12 tahun kapan adanya ya? Kayak udah sampai apa kalau ada penelitian? Ya, jadi ini penelitian masih terus berjalan ya, karena memang namanya virus COVID ini virus baru. Jadi baru 2 tahun, baru tahun 2020. Nah, vaksin yang lain pun itu penelitiannya lama banget, kayak polio, difteri, tetanus, pertusis, ya, campak ya. Sekarang kita udah bebas polio nih ya. Nah, itu penelitiannya bertahun-tahun. Nah, pada vaksin COVID ini itu sambil jalan penyakitnya ya, endemiknya, penelitiannya masih terus berjalan. Kalau data yang sudah ada itu yang bisa diberikan pada anak ya kurang dari 12 tahun, salah satunya adalah Pfizer ya. Cuma memang di Indonesia belum diberikan. Kenapa? Karena kita tujuannya kan untuk herd immunity ya. Jadi kita mengutamakan dulu orang-orang yang memang memang harus mendapat ya. Karena yang namanya herd immunity itu kan cakupannya harus 70%. Kalau kita ngutamain anak, ya nanti yang orang-orang yang harusnya dapat nggak dapat. Padahal kita semua vaksin itu semua impor dari luar ya. Kita sedang dalam tahap pengembangan vaksin gotong royong, vaksin Nusantara ya. Jadi kita sampai sejauh ini sih sepengetahuan gue belum ada vaksin yang diberikan pada anak Indonesia kurang dari 12 tahun ya. Yang bisa diberikan di Eropa itu Pfizer. Ya tungguin aja, mudah-mudahan semua sudah tervaksin, akibat akhirnya nanti anak-anak yang kurang dari 12 tahun udah dapat jatahnya. Oke, gimana sih? Ya, siap-siap. Influenza sama PVC DPT dulu Bang. Amin. Oh, aduh. Ada apaan tuh Slang? Maaf ya, banyak. Iya, nggak apa-apa. Oh iya, yang penting tadi ya, kalau belum ada vaksin COVID ya, kita bisa cegah vaksin yang memiliki gejala apabila terinfeksi itu sama seperti COVID ya. Gejala pernapasan, yaitu tadi influenza, pneumokokus ya, sama DPT ya. Paling enggak itu ya, buat sambil nunggu nanti vaksin COVID buat anak kurang dari 12 tahun. Cool, good information. Nah, ini Ina tadi udah ditanya, Eca lagi. Kira-kira anak perlu vaksin lain apa ya selama? Oh, yang tadi pertanyaannya sama. sorry. Pertanyaan berikutnya dari Tommy. Jadi mikir, selama ini kan sepengetahuan gue, vaksin itu lebih buat melindungi diri sendiri, bukan ke orang lain. Emang kalau vaksin mengurangi kemungkinan penularan kita ke orang lain? Ya, oke, thank you. Pertanyaan bagus ya. Jadi yang namanya vaksin itu tidak hanya melindungi diri kita sendiri, ya, tapi melindungi orang lain. Jadi percuma yang divaksin cuma kita doang nih, gua doang, tapi orang-orang di sekitar gua nggak divaksin, ya. Tetap aja ntar si virusnya itu akan pindah-pindah, dia akan bermutasi. Ntar kalau bermutasi,
vaksin yang udah dikasih ke gua itu udah nggak efektif ya, akhirnya nanti gua terinfeksi lagi. Jadi prinsip pemberian imunisasi atau vaksinasi adalah herd immunity atau kekebalan komunitas ya, kekebalan populasi. Hal itu akan tercapai apabila 70% populasi itu terimunisasi atau tervaksinasi. Oh, gimana Tom? Ada tanggapan? Ya, ini lanjut lagi sebenarnya. Udah, nggak ada yang mau ditanya lebih. Udah divaksin belum, Tom? Udah divaksin belum? Lu takut jarum ya? Jalur belakang lagi nih. Sertifikat belum dapat kan, Tom? Nggak dapat sertifikat. Aduh, ya. Lu vaksin lagi aja. Jadi 4 dosis vaksin lu. Nah itu gue masih belum pede untuk booster ya. Nah balik lagi ke pembahasan tentang anak ya. Maksud gue, gue dapet yang berikutnya kayak. Jadi kalau berdasarkan observasi lo selama ini gitu ya, nanganin anak-anak, kalau by data atau by angka sebenarnya seberapa tinggi sih anak itu kena COVID, dan kalaupun kena seberapa banyak yang bergejala? Karena kan kalau kita lihat di berita kan kebanyakan yang dimunculkan yang yang bahaya tuh buat ada yang umur kita ataupun yang orang tua yang tadi di-mention gitu ya. Yeah. Nah, bisa nggak kalau gue menyimpulkan bahwa sebenarnya COVID ini nggak bahaya buat anak-anak. Tapi memang lebih buat kalau vaksin itu jadinya ya nggak perlu lah anak-anak itu divaksin buru-buru gitu. Itu sih gue masih bertentangan ketika kok kenapa vaksin iya, kenapa harus 12 tahun di-push gitu, padahal datanya kita masih rendah banget yang untuk orang tua buat yang di atas 60 tahun tuh masih rendah. Kenapa buru-buru kita push di anak-anak sekolah gitu? Apalagi yang di bawah 12 tahun gitu. Gue lebih literally kayak gue belum banyak nih dengar kasus-kasus yang anak-anak tuh sampai kena oksigen segala macam gitu ya. Itu pengetahuan gue kayak mau dijawab. Oke, thank you. Ya, jadi di dunia ya atau di Asia Pasifik ya, mungkin teman-teman akan dengar Prof. Aman Bakti itu Ketua IDAI. Memang kasus di Indonesia itu khusus untuk anak itu tertinggi di Asia Pasifik. Ya, artinya berdasarkan populasi itu banyak yang kena si anak nih. Ya, apalagi anak-anak yang dengan komorbid. Ya, tadi gue udah jelasin nih, komorbid itu bisa obesitas, asma, jantung. Ya, anak-anak Indonesia kita kan anak-anak yang kecenderungannya banyak yang kurang gizi, banyak yang punya penyakit bawaan. Ketika dia terinfeksi COVID, nah itu yang bisa fatal, artinya udah punya penyakit bawaan, jantung misalnya, dia terinfeksi, ya udah lewat. Sorry, gue emang agak sedih ya kalau ngomong kayak gini, karena memang gue sendiri kan ngalamin ya, merawat anak dengan ventilator, dengan gagal nafas, itu gue bayangin kalau ini terjadi pada saudara gue, pada anak-anak kita ya, apa yang akan terjadi. Nah, jadi memang kenapa sih ada skala prioritas ya, kenapa vaksin itu dulu diutamakan? Yang pertama adalah nakes. Kenapa nakes? Karena nakes yang garda terdepan, artinya dia yang berhadapan langsung nih. Kalau kita perang, yang si nakes paling depan, pion ya ibaratnya. Makanya itu duluan. Yang kedua adalah orang-orang lansia. Kenapa orang-orang lansia? Karena orang-orang lansia ini nggak punya proteksi, dia nggak punya imunitas yang baik ya. Kakek kita, ibu kita, mungkin teman-teman ada yang sudah kehilangan kakeknya, neneknya, ayahnya, ibunya, ya. Memang itu yang diprioritaskan. Kemudian yang ketiga, setelah lansia tadi si nakes, lansia, sekarang baru ke masyarakat umum. Nah, nanti yang keempat, ketika masyarakat umum itu sudah mendapatkan vaksinasi, barulah nanti anak-anak ini yang nanti akan mendapatkan porsinya vaksinnya masing-masing gitu. Kalau di luar sih, karena udah nonton bola udah pada di stadion ya, berarti kan itu cakupan imunisasi udah 90%. Nah, itu anak-anak udah pada divaksin. Tapi kalau di Indonesia, kita masyarakatnya 240 juta. Vaksinnya yang tersedia cuma berapa juta ya. Nah, makanya ada skala prioritas, mana dulu yang dapat vaksin. Nah, anak-anak nih, kan orang tuanya udah pada divaksin, udah herd immunity ya. Misalnya di rumah isinya ada 10 orang ya, 7 orang udah divaksin, 3 orang si bayi, si orang tua yang nggak dapat vaksin sama ibu hamil. Nah, yang 3 orang ini dia akan mendapat kekebalan akibat orang-orang yang di sekitarnya sudah divaksin. Gitu sih. Gimana? Jadi semuanya tetap harus divaksin ya, kayak. Iya dong. Yap. Gimana Tom, puas? Ya, puas lah. Puas lah.
Nyambung Tommy boleh yang kayak Boleh, tadi boleh. sejarah. Oh iya, ini kayaknya nyambung sama pertanyaannya Ina nih, yang Ya. data yang Dulu pernah kan kena COVID. tahun 2020 itu kan anak-anak belum terkena COVID ya. Yang rentan itu orang dewasa, lansia, komorbid dan sebagainya. Kemudian tahun 2021 ini kan mulai seperti itu. Kalau yang pernah saya tahu itu kan si virus itu mengenai reseptor ACE2 ya. Nah, dulu tuh apakah di anak itu tidak ada reseptor itu, atau ketika 2021 ini jadi kena tuh gimana gitu bisa seperti itu? Ya, oke ya. Jadi penasaran. Oke, thank you Nak ya. Jadi dari dulu, dari zaman 2020 udah banyak anak yang kena COVID ya. Cuma memang belum terpublikasikan ya, karena memang gejala pada anak itu tidak spesifik ya. Tadi ada batuk, ada pilek ya. Anak-anak yang namanya batuk pilek kan biasa ya. Tapi nggak di swab, artinya kita ada miss data nih. Harusnya anak ini di swab ya, tapi karena orang tuanya nggak mau lah, apain anak kecil di swab? Paling juga batuk pilek biasa ya. Atau jangan di swab, ntar positif atau di COVID kan. Nah itu makanya kita ada ketimpangan data sebenarnya ya. Tapi kalau di rumah sakit ya banyak anak-anak yang memang positif COVID, padahal dia hanya sakit demam berdarah ya. Kalau dulu kan ketika sampai sekarang sih. Jadi kalau ada indikasi rawat inap ya, mau itu dia sakit tipes, sakit demam berdarah, sakit diare ya, itu kan di swab. Nah, ketika swab antigennya positif karena memang yang namanya reseptor S2 itu berada terutama di saluran nafas, di saluran cerna ya. Jadi gejalanya memang seperti itu, batuk pilek, saluran nafas, bisa juga diare, mual, muntah. Ada pemeriksaan feses yang untuk pemeriksaan PCR itu juga menunjukkan hasil positif. Artinya gejala spesifik pada anak itu tidak khas, berbeda halnya dengan orang tua. Tapi anak juga bisa terjadi cytokine storm ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, badai sitokin yang menyebabkan kematian pada virus COVID sebenarnya dampak dari infeksinya itu sendiri ya. Kalau kita daya tahan tubuhnya bagus ya, yang namanya penyakit virus itu self-limiting disease. Tapi virus COVID ini dia punya suatu sistem yang mengacak-ngacak sistem kekebalan tubuh yang menghasilkan sitokin atau mediator-mediator inflamasi. Nah, pada orang tua, pada orang dengan komorbid, itu dia nggak mampu untuk melawan. Kalau pada anak ya, anak dengan komorbid itu juga dia nggak mampu. Kalau pada anak yang sehat ya, anak yang berat badannya bagus, tumbuh kembangnya bagus ya, kalau dia terinfeksi selama daya tahan tubuhnya kuat, biasanya sih gejalanya hanya ringan seperti itu. Oke, Ina, ada tanggapan? Ya, makasih Kak Marin. Oke, sama-sama. Oke, gue akan move on ke pertanyaan berikutnya karena kayak malam ini banyak banget pertanyaannya, jadi sorry kalau gue agak cepat nih bacanya. Dari Daniel, kayak kalau misalnya nauzubillah ada anak di kelas yang terpapar COVID, standarnya seperti apa? Apakah jadinya kelas tersebut online lagi atau pantauan dari orang tua aja terhadap anak-anaknya? Ya, kalau ada anak yang positif ya COVID, ya idealnya adalah di lockdown, artinya di stop dulu ya, karena kita nggak tahu nih, misalnya dalam satu kelas isinya 20 orang, ada satu yang positif COVID ya. Nah, 19 orang yang lain kan orang tuanya nggak tahu nih, kamu kemarin deketan nggak sama si Edi, kamu kemarin makan bareng nggak sama si ini, nah, kan nggak tahu tuh. Nah, makanya ada yang namanya karantina. Jadi karantina itu adalah mengkarantina, artinya memisahkan orang yang pernah terpapar. Berapa hari ya? Biasanya sih 5 hari. Dalam 5 hari kita lihat nih gejala klinis. Kamu kemarin ketemu sama si Edi hari Senin. Sekarang hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sampai hari Sabtu ada nggak gejala-gejala nih? Demam, batuk, pilek, ya, diare, mual, muntah. Kalau misalnya ada ya, sebaiknya diperiksa ya, diperiksa paling nggak di swab antigen, karena kan sudah kontak erat. Kontak erat itu dikatakan kontak erat kalau bertemu, berkontak selama 15 menit dalam satu ruangan tanpa menggunakan masker ya. Nah, itu termasuk kontak erat. Nah, kalau misalnya memang ke arah sana, yaitu harus diterapi.
selama menunggu 5 hari karantina itu, kasih anak makan yang banyak, minum yang banyak, istirahat. Udah deh di rumah dulu ya, nggak usah main ya, istirahat dulu. Karena si orang tua harus melihat nih gejala ke depan selama 5 hari itu ada nggak gejala-gejala yang semakin memberat. Gitu. Gimana Nil? Makanya harus jujur. Kayak nanya, kayak nimpalin Daniel. Siapa nih? Oh iya. Ini bisa unmute nih. Ini bisa unmute. Siapa nih Kike? Nggak kelihatan, lu nggak buka kamera sih. Oh iya. Kakek. Nah, gitu dong. Kelihatan. Tuh aku pakai merah tuh sama kembaran sama kakek. Kek. Berarti tadi kan misalnya amit-amit kalau ada kejadian yang tadi kan harus 5 hari dulu isoman ya. Anak kita juga karantina. Ya Allah, iya karantina. Nah, habis itu setelah 5 hari kalau anak gini swab antigen aja apa PCR kek? Kalau diagnosisnya sih PCR ya. Kalau antigen itu tidak spesifik dan tidak, jadi beda ya. Kalau PCR itu kita mendeteksi si virusnya, tapi kalau antigen itu komponen ya, artinya antigen dari si virusnya. Nah, kalau mau akurat sih PCR ya. Tapi perlu nggak sih di PCR ya? Yang penting pantau dulu nih, isolasi karantina dulu 5 hari, ada nggak gejala-gejala ya. Suruh istirahat dulu, kasih makan, minum yang banyak ya. Kalaupun nanti terinfeksi ya, nauzubillahnya terinfeksi nih, kan nanti cukup isoman. Kalau tidak ada gejala, artinya OTG, orang tanpa gejala. Atau gejala ringan. Gejala ringan itu cuma demam, batuk, pilek. Ya, tidak sampai gejala sedang, tidak sampai gejala berat, tidak sampai gejala kritis, kan bisa di rumah saja isolasi mandiri. Ya. Nanti setelah 10 hari, 14 hari, tidak ada komorbid, tidak ada perburukan, selesai isolasi mandiri, tidak perlu di swab ulang. Gitu. Jadi, thank you, antigen sebaiknya PCR. Kalau memang yang ketemunya sama sih orang sakit itu yang positif COVID itu. Gitu. Kalau memang ada duitnya. Gimana kek? Kalau memang ada duitnya juga kan 500.000 sekarang. Iya, transfer ya, makasih. Oh iya, kayak nambahin pertanyaan yang tadi. Kalau misalkan ada teman sekelasnya yang kena yang positif COVID nih, terus kan di close online lagi kan. Nah, apakah si anak lain selama di rumah mereka perlu pakai masker? Selama yang 5 hari dipantau itu. Oh, karantina ya? Selama karantina ya, artinya gini, kita harus bisa memitigasi, memetakan. Di rumah tuh isinya siapa aja nih? Ada nggak kakek, nenek? Ada nggak pade bude ya, yang di atas 50 tahun? Ada nggak yang diabetes, yang hipertensi ya? Atau kita sendiri. Kalau kita sendiri kan umur 20-an, 30-an, selama tidak ada komorbid, insya Allah tubuhnya. Kalau misalnya di rumah ada kakeknya, neneknya, sebaiknya kalau ada anak yang sakit, itu tidak tinggal bareng nih sama nenek ya. Lain anak untuk itu ringan, artinya kalau udah terinfeksi, susah sembuhnya, banyak penyakitnya. Oke, berarti selama karantina itu sama ya udah di rumah. Selama karantina ya tetap nggak usah pakai, maksudnya kalau memang dia nggak ada gejala respirasi ya, respirasi itu kan pernapasan ya. Kenapa sih harus pakai masker? Kita pakai masker kalau ada gejala respirasi, kalau batuk pilek ya masker. Oke, noted. Thank you, Kak. Dari hidung nggak? Sama hidung, jangan mulut doang, gini doang. Turunin. Tadi gue kelewat nggak sih? Kayak maaf deh, berarti sekolah ntar harus double masker kan? Maksudnya AC tapi tetap anak-anak double kayak gitu nggak? Ya, hidung, mulut, mata. Gimana caranya proteksi? Berarti harus pakai maskernya harus double. Jadi dia harus fit ya, harus menutupi, harus rapat nih. Kalau pakai maskernya cuma 1 lapis, apalagi maskernya yang dukbil itu, yang dakbil, kan nggak rapat nih di pinggir-pinggir. Nah itu yang bisa virusnya masuk dari samping. Jadi sebaiknya double masker itu masker medis sama masker kain.
Jadi Oke, nih ketat. Ya sayang ya, pakai masker ya nanti kalau sekolah ya. Iya, Kak. Oke. Aku Dava, Om, gitu. Halo, Dava. Pakai masker ya besok ya. Siap, Om. Siap, Om. Oke, Om. Baik, pertanyaan selanjutnya dari ini teman-teman, kita punya waktu sampai 20 menit lagi. Jadi gue nggak tahu, gue akan coba cover sebanyak mungkin pertanyaan. Kalau yang belum bisa terbahas malam ini, mohon maaf. Mungkin bisa lanjut di grup tanya jawabnya. Boleh ya, Kak ya, kalau bisa lanjut di grup. Boleh, Kepri juga boleh. Oke, boleh. Nah, sekarang pertanyaan dari Tria. Pak Dokter Kakek, kalau anaknya yang mau PTM punya riwayat asma gimana? Perlu konsul dulu ya? Ya. Asma ya, jadi asma termasuk komorbid. Nah, asmanya asma gimana nih ya? Kami dokter anak akan mengklasifikasikan. Jadi ada asma yang dia sering banget kambuh ya, namanya asma persisten ya. Dia harus pakai obat-obatan controller ya, obat steroid. Nah, pemakaian obat steroid jangka panjang itu juga akan menurunkan imunitas ya. Kalau asmanya asma terkontrol, artinya dia jarang kambuh, hanya kambuh pada saat serangan, dan serangannya juga sebentar ya, singkat. Nah, itu boleh. Tapi kalau misalnya asmanya asma berat ya, dikit-dikit batuk sesek, dikit-dikit batuk sesek ya, udah pakai obat yang inhaler itu yang controller. Nah, itu sebaiknya orang tua memilih untuk pembelajaran online seperti itu. Oke, gimana Tria? Dikonsultasiin dulu aja, diperiksain dulu ya? asmanya asma apa, kalau emang aman. Oke, sepertinya Tria, halo. Oke, nggak ada respon. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Adis. Perlu nggak sih anak sekolah di swab rutin juga nantinya? Nggak perlu ya. Swab rutin itu kepentingannya buat apa ya? Itu kan untuk screening ya. Jadi kalau misalnya ada orang dalam satu rumah nih, misalnya Adis, nauzubillahnya misalnya Adis nih, gue terinfeksi nih COVID, gue di swab hasilnya positif. Nah, yang tinggal satu rumah sama Adis ya, suami, anak, itu harus di swab. Kenapa? Karena kita akan mendata ya, memapping. Karena nanti si orang yang dekat sama Adis ini nanti dia kan akan kemana-mana. Nah, nanti akan ada tracing. Jadi dinilai atau dilihat kemungkinan penyebarannya gitu. Kalau untuk anak di swab tiap minggu, lama-lama hidungnya bolong, hidungnya low growth ya. Nah, jadi tindakan swab yang berulang-ulang juga sebaiknya tidak dilakukan karena kita kan mempertimbangkan cost ya, mahal, kemudian juga efektivitasnya buat apa. Tapi ketika nanti ada yang karantina dulu ya. Kalau ada gejala-gejala ke COVID baru di swab, menurut gue seperti itu. Oke, gimana Adis? Oke. Ya, saya tadi udah terjawab juga sih. Yang swab itu untuk kalau ada ini aja kontak erat. Ya, kontak erat dan gejala menurut gue. Jadi tidak hanya kontak erat, tapi kalau sudah kontak erat dan bergejala baru tes gitu ya. Saluran ya. Oke, thank you Adis pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya, ini udah bedanya 2020 sama 2021 apa? Ini udah tadi dijawab. Terus Nah, dari Adis lagi. Untuk bilik disinfektan itu seberapa efektif sih untuk antisipasi COVID untuk diterapkan di sekolah-sekolah nanti? Itu perlu apa enggak? Gimana, Kek? Disinfektan tuh yang disemprot itu ya? Pakai alkohol itu ya? Gue kira bilik yang lain. Nggak, jadi kalau bilik itu sebenarnya gini, kayak misalnya penyemprotan alkohol di jalan. Itu kalau menurut gue itu buang-buang biaya ya. Setuju. Efektif. Virus COVID itu dia aktif untuk hidup. Ketika dia lepas ya dari saluran dari orang ya, dari saluran napas, saluran cerna, dari feses ya. Kalau udah di benda mati, dia nggak akan lama ininya hidupnya. Jadi bilik disinfektan itu kan yang disemprot kan luarannya. Kalau virusnya ada di dalam virusnya mati. Jadi menurut gua virus
bilik disinfektan itu tidak efektif. Yang paling efektif adalah cuci tangan. Kenapa cuci tangan? Yang namanya anak itu paling seneng megang mulut, megang mata, ya, megang ucak-ucak mata. Apalagi kalau dia salaman sama temennya. Nah, itu perpindahan virus itu lewat tangan. Jadi yang paling penting adalah cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Kenapa jaga jarak? Kalau ada yang bersin, ada yang batuk, jarak 2 meter, virusnya nggak akan sampai tuh jarak 2 meter. Gitu. Oke, gimana Adis? Udah. Oke, thank you. Bisa suruh bongkar aja tuh bilik disinfektan. Oke, pertanyaan dari Adiatma Nugroho. Nih gue nggak ngerti sih pertanyaannya serius apa enggak. BTW, dari sudut pandang kedokteran, COVID ini sampai kapan ya? Setelah Delta masih ada M2. Nah, gimana tuh perkembangan virus M2? Yeah. Gue malah nggak tahu. Ada ya? Iya. Gue juga nggak tahu nih apa sampai kapan ya. Dulu pernah ada Spanish flu ya, jadi flu Spanyol itu berakhirnya 3 tahun. Kenapa berakhir? Karena bersamaan dengan Perang Dunia. Ya, jadi kenapa Perang Dunia menghentikan penyebaran Spanish flu? Karena membatasi pergerakan orang-orang. Ya, sama seperti virus COVID ini. Ketika kita membatasi pergerakan, membatasi kerumunan, ya, dengan imunisasi, ya, virus itu tidak ada kesempatan untuk bermutasi, ya. Virus akan bermutasi kalau dia menginfeksi orang. Kalau orang tersebut sudah punya antibodi, ya, dengan pemberian vaksinasi, virusnya nggak akan masuk nih. Dia nyari orang lain nih yang belum tervaksin, belum punya antibodi. Ya, kalau banyak orang yang belum tervaksinasi, virusnya akan bermutasi. Bermutasi terus, timbullah varian-varian baru. Sekarang udah sampai varian Mu yang katanya lebih lebih invasif lah, lebih kebal terhadap vaksinasi. Yang terpenting adalah kita harus punya antibodi. Antibodi bisa timbul dengan infeksi alami atau infeksi buatan, ya. Infeksi alami artinya kita terinfeksi. Ada yang pernah, mungkin teman-teman udah yang pernah kena COVID, ya, dia udah punya antibodi nih. Tapi nanti setelah 3 bulan antibodinya akan turun. Makanya perlu di booster, perlu di imunisasi tambahan. Begitupun juga dengan imunisasi. Imunisasi Sinovac itu 2 kali. Kenapa 2 kali? Ya, jaraknya dulu yang pertama kali 14 hari, terus 28 hari, terus 3 bulan. Karena titer antibodi, ya, dia akan turun. Makanya harus di booster. Kemarin nakes dapat yang ketiga, Moderna. Kenapa harus di booster juga? Karena antibodinya udah mulai turun, jadi harus kena lagi. Seperti itu. Ya, jadi sampai kapan, hanya Allah yang tahu. Jadi kita butuh perang dunia kayak buat menghentikan corona. Butuh apa? Kita butuh perang dunia biar pandeminya stop. Oh, enggak. Yang dibutuhkan adalah pembatasan aktivitas, ya. Bercanda. Ya, selama ya gue jadi kalau mau perang ya monggo, ya, tapi ya, Tanya dong. Ya, Mevi, kenapa? Ya, itu yang soal booster tadi itu, misalnya kita udah 2 kali, itu booster lagi itu kan kalau kayak kemarin kan kita daftar, kita dapat panggilan, terus panggilan pertama, panggilan kedua. Nah, untuk yang booster tadi katanya kan nakes udah dapat booster 3 kali. Berarti nanti akhirnya masyarakat umum pun akan dapat booster lagi, kah? Ya, jadi rencananya ya, kalau misalnya nanti kan kita pakai skala prioritas nih kayak yang pas pertama kali. Dulu nakes duluan. Kenapa nakes? Karena nakes yang sering berhadapan, ya, karena dia risiko. Terus yang kedua orang lansia. Nah, nanti ketika misalnya semua orang sudah tercover nih udah 2 kali, nanti dapat vaksin yang ketiga, ya, sambil menunggu vaksin dari luar, ya. Sekarang yang baru masuk nih Johnson & Johnson. Johnson & Johnson itu cuma 1 kali vaksin, ya. Jadi dia tidak booster karena dia menghasilkan antibodi yang tinggi. Gitu. Moderna kalau Moderna pertama kali itu 2 kali. Tapi kalau sudah pakai Sinovac yang ketiga, Modernanya cukup sekali. Oke, gimana Mevi? Iya, oke sih. Nggak, maksudnya ya oke, terima kasih. Ya, ditunggu vaksinnya nanti yang ketiga. Baik. Oke, nanya lagi nih yang vaksin tadi, ikhtiarnya kan buat anak-anak yang influenza. Tadi satu lagi apa? DPT. Bentar, gue DPT ya. Jadi yang buat anak, ya. Jadi intinya
lengkapi imunisasi anak sesuai usia. Ya, sesuai usia itu artinya apa ya? Nah, ini Mbak. Jadi kan ulangnya lagi kapan tuh kayak? Apa nih vaksin? Anak gua ada dua kali nih influenza, bulan lalu sama bulan ini. Nanti tahun depan lagi apa enggak? Umur berapa? Umur 8 tahun kayak. 8 tahun ya, kalau 8 tahun vaksin influenza ya diulang setiap tahun, jadi 1 tahun sekali. Ini tiap tahun ya? Oke, tahun depan lagi berarti. Siap-siap. Oke. Influenza semua usia tiap tahun ya kayak? Iya. Karena kan namanya vaksin influenza itu kan dia, jadi influenza itu bukan untuk mencegah penyakit flu ya. Jadi apa? Ada kesalahan nih. Jadi influenza itu adalah virus yang bisa menyebabkan pneumonia akibat influenza. Jadi bukan flu biasa. Nah, jadi perlu diulang tiap tahun 1 kali. Gimana Vicky? Ya, dan 2 kali booster 2 kali suntik itu kan ya kayak tadi. Ya, yang pertama pemberiannya 2 kali ya. Kemudian selanjutnya 1 kali setiap tahun. Oh, berarti gue tuh karena belum pernah ya tadi jadi 2 kali. Oh, tahun depan berarti sekali doang. Ya, dosis pertamanya 2 kali, setelah ya, itu setiap tahun sekali. Siap. Oke. Thank you, Kak. Oke, terima kasih Kakek. Nah, pertanyaan berikutnya dari Slang. Tanya sedikit buat ortu kalau punya darah tinggi gimana ya biar bisa vaksin? Ya. Darah tinggi ya, darah tingginya tergantung nih, darah tingginya terkontrol atau tidak terkontrol. Yang dimaksud terkontrol adalah orang yang punya tekanan darah tinggi, tapi tekanan darahnya kurang dari 140 per 100 ya. Jadi kalau misalnya si Slang nih, saudaranya ada yang hipertensi, kalau dia minum obat rutin, kemudian saat imunisasi tidak ada keluhan, tidak ada pusing, tidak ada tekanan darah yang tinggi, itu bisa mendapatkan vaksinasi. Ya. Gitu. Diabetes pun sama ya, orang yang diabetes juga bisa mendapatkan vaksinasi asal gula darahnya terkontrol. Oke, gimana Slang? Halo? Oke, tidak ada balasan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Adis lagi, Pfizer serius bisa buat anak di bawah 12 tahun, dok? Soalnya di kantor gue masih buat 12 tahun ke atas. Iya, karena kan belum semuanya tervaksin ya. Kalau misalnya nanti nih udah semua orang dewasa udah dapat vaksin, baru nanti yang anak-anak gitu. Jadi kita pakai skala prioritas. Memang kalau di Indonesia belum ada ya untuk yang kurang dari 12 tahun. Kalau Pfizer di luar udah diberikan buat anak kurang dari 12 tahun gitu. Jadi nanti kalau stok vaksinnya lebih, orang-orang udah pada divaksin, baru yang prioritas selanjutnya adalah anak. Gitu. Oke, gimana Adis? Oke, nggak ada balasan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Eci. Kayak kalau pakai masker tuh maksimal berapa lama sih? Misal sekolah 1,5 sampai 2 jam di luar, itu kudu ganti masker atau gimana? Kemarin sih gue bawain beberapa masker cadangan takut basah. Atau masker diganti kalau 1 basah, yang kedua lebih dari 4 jam ya. Kenapa sih 4 jam? 4 jam itu kan anak ngomong terus ya. Namanya ngomong tuh kan menghasilkan uap, menghasilkan droplet. Itu kan pada ngumpul tuh di masker. Kalau diganti dia isep lagi gitu. Apalagi kan bau abab ya. Nah, jadi sebaiknya tiap 4 jam di luar ya. Terus luarnya terpapar sama orang nih ya. Kalau misalnya dia main duduk deketan sama temannya, kalau temannya nggak pakai masker atau maskernya melorot, terus anaknya bersin, kan dropletnya masuk nempel di bagian luar. Itu yang bahaya. Makanya juga anak harus diajarin cara ngelepas masker. Bukan dipegang kainnya, tapi yang dipegang adalah talinya ya, ke depan. Biar tangannya ini nggak nempel si virus. Habis buka masker, tangannya cuci tangan pakai hand sanitizer atau pakai air sabun. Oke, gimana Eci? Kasih kakek, tuh anak gue ngeliatin lo cara ngelepas maskernya, ya. Iya. Terus kayak kalau misalnya anakku tuh pakai masker malah kesenangan, jadi kalau pergi di mobil juga nggak mau lepas gitu. Sebenarnya kadang-kadang kita yang jadi kesian ya, takutnya ngap gitu ya. Sebenarnya kalau pakai masker tuh paling lama tuh berapa lama sih bisa di luar gitu ya. Jadi kita bisa usahain kan bisa lagi di luar ke dalam dulu biar lepas masker dulu atau gimana gitu. Paling lama berapa lama sih kayak kalau buat anak gitu maksudnya?
Ya, jadi kalau kita pakai masker juga kita harus lihat lingkungan ya. Misalnya di mobil isinya cuma Eci, suami sama anak ya. Nah, itu bisa tuh lepas masker ya. Artinya kan di rumah juga ketemunya sama mamanya, papanya. Tapi kalau udah di luar nih, maksudnya ketemu sama orang lain, kita kan nggak tahu nih, dia ada virusnya apa enggak nih? Dia lagi batuk pilek apa enggak nih? Nah, itu harus pakai masker. Jadi berapa jam sebenarnya nggak ada referensinya berapa jam. Ketika misalnya anak sudah menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan ya dengan pemakaian masker, boleh tuh. Udah yuk masuk mobil, maskernya lepas dulu ya. Cara lepasnya juga dari atas ya, jangan depannya ditarik, jangan dimelorotin. Kalau dipelorotin, ini leher kan kena ini nih, kena droplet. Dia turun yang bagian dalam ke leher, naik lagi ke atas ya sama aja bohong gitu. Mending dilepas sekalian daripada diturunin. Gitu. Oke, terima kasih Kakek. Oke, terima kasih Eci. Pertanyaan berikutnya dari Maya. Kasih gambaran gimana suasana sekolah hiruk pikuk prokesnya teknis berangkat di sekolah pulang gimana? Mai, ini pertanyaan lu gimana ya, Mai? Ini apa? Siap sekolah, Mai. Mau berangkat nih sekolah nanti jam 8. Berarti kan berangkat setengah 8 ya. Setengah 8 jangan naik ojek online, jangan naik angkot ya. Diantar mau naik motor, mau naik mobil. Bekali anak juga dengan masker. Terus ajarin dulu, Mas, Mbak, nanti maskernya jangan dilepas-lepas ya. Masker double. Berangkat nih, cukup. Nyampe nih depan sekolahan. Terus di depan sekolah kan ada gurunya nih. Ya udah dititipin, nggak usah salaman ya. Biasanya dicek suhu, tapi cek suhu juga cuma buat formalitas biasanya tuh. Tet hasilnya 35,5 ya. Itu nggak valid. Terus nanti anaknya suruh cuci tangan ya, cuci tangan terus masuk ke ruangan. Masuknya juga satu-satu ya, jangan nempel-nempel. Terus di sekolah pembelajaran ya seperti biasa. Pembelajaran nanti bangkunya pisah-pisah tuh, satu bangku satu. Kapasitas maksimal 20 orang. Jendela dibuka, AC boleh dinyalain tapi ventilasinya lancar. Gurunya pakai masker ya. Terus yaudah metode pembelajaran. Biasanya kalau cuma 2 jam kan ada jam istirahat, nggak ada jam makan. 2 jam selesai, pulang, jadwalnya pulang, nanti anaknya keluarnya juga satu-satu. Ya. Nanti yang jemput orang tuanya juga nggak usah gosip di gerbang, nggak usah kumpul-kumpul. Ya. Kan nempel-nempel tuh. Ya. Gosip segala macam, lupa maskernya turun, dropletnya kemana-mana. Jadi satu-satu orang tua dari ini, nih anaknya keluar, dan dijemput, udah langsung pulang, nggak usah jajan, nggak usah makan kemana-mana ya, langsung pulang diantar di rumah. Sebelum masuk ke dalam rumah, kalau bisa di dalam rumah tuh ada keran air, ada keran yang mengalir, ada sabun ya, kayak di wastafel gitu loh. Jadi ada keran, ada sabun. Sebelum masuk cuci tangan dulu ya Mas, ya. Terus sepatu dibuka, masuk ke dalam rumah, baju langsung dilepas, baju dilepas, taruh di ember cucian. Terus mandi langsung ya. Nggak usah pegang-pegang makanan. Kalau di rumah ada mbahnya, nggak usah salim dulu ya. Yang penting mandi dulu. Habis mandi, pakai baju, baru mau ngapa-ngapain. Gitu. Ya, kira-kira seperti itulah. Berarti nggak direkomen ya, kayak buka-buka makan snack doang juga gitu, bekal-bekal gitu nggak usah ya? Nggak usah dibawain bekal ya. Namanya anak nanti kalau dibawain bekal, pada oper-operan, pada makan. Iya. Soalnya berarti gue bisa komplain nih ke sekolah anak gue, karena kemarin gue disuruh tanda tangan kayak gitu, kayak membawa bekal sendiri nih. Nah itu tuh berarti nggak boleh ya, kayak mau makan snack sendiri, ya kalau mau bawa bekal sendiri, makannya sendiri ya. Misalnya makan di mobil, nanti pas pulang, pas jemput makan di mobil, tapi bukan makan di dalam kelas. Jangan ngambil bekal orang lain juga, Ki. Ya, gitu dong konsepnya. Kakek nanya dong, nimpalin pertanyaan ini, omongan ini. Ya, silakan Tria. Iya, kalau untuk dari luar gitu, walaupun bukan dari sekolah ya, maksudnya mau dari manapun, itu sebenarnya baju itu dipisah nggak sih? Kadang aku suka, kayaknya harus dipisah deh nyucinya gitu loh, maksudnya dipisah nggak? Ini nggak sih, lebay nggak sih? Ya, kalau nyucinya sih nggak usah dipisah ya, artinya ya seperti biasa, tapi pulang dari luar, mau dari mall, mau dari pasar, mau dari sekolah, mau dari masjid misalnya anaknya ke masjid main-main sama anak-anak masjid,
masuk ke dalam rumah sebelum masuk cuci tangan dulu pakai sabun ya. Jadi di depan tuh di garasi misalnya ada keran, ada sabun cuci tangan. Diajarin, Mas kalau mau masuk cuci tangan dulu ya. Terus masuk bajunya diganti ya, bajunya langsung ditaruh di laundry, mau direndam boleh, mau langsung masuk ke cucian juga boleh. Atau juga nanti ketika baju itu kena deterjen ya, virus-virus itu akan mati. Sama tangan juga nih, kalau di sini kan ada kuman-kuman nih, ada kuman komensal, ada virus, ada bakteri. Kalau kita cuci tangan pakai sabun, nanti kuman-kumannya hilang. Diajarin sering-sering cuci tangan. Oke, terima kasih. Oke, thank you Tria pertanyaannya. Teman-teman ini kan masih banyak banget ya pertanyaannya. Mungkin gua stretch 15 menit boleh? Boleh Kak? Boleh, mau sampai subuh ya boleh. 9.15 nanti kita finish sampai subuh. Lanjut. Ada bola nih. Pokoknya kalau kelebihan itu Gesa yang transfer. Kabur gimana sih, Kak? Ada rapor dia malam. Kita pakai Zoom-nya. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Tria lagi nih. Kakek vaksin di bawah 12 tahun. Tadi kan influenza sama pneumococcus. Ya. Pneumococcus itu PCV ya? Maaf, lupa. Ya, jadi gue share lagi ya. Jadi vaksin pada anak ya, kurang dari 12 tahun, banyak nih vaksinnya nih ya. Yang namanya anak, baru lahir aja udah dapat vaksin hepatitis B, polio, sama BCG. Umur 2 bulan dapat DPT, ya. Dapat PCV sama rotavirus. 3 bulan, 4 bulan sama. 6 bulan dapat PCV lagi ya, dapat rotavirus. Influenza mulai bisa diberikan pada anak usia 6 bulan. Ya. Kemudian apalagi nih yang bisa dikasih MR ya, campak umur 9 bulan ya. Terus kurang dari 12 tahun ya, berarti kita bisa berikan ya semua ini, DPT ya, HIV. Yang paling penting atau yang bergejala seperti COVID adalah influenza, pneumokokus ya, dan difteri. Jadi dilihat tuh buku KIA-nya udah pada komplit apa belum vaksinnya, terutama yang DPT nih 2, 3, 4, campak umur 9 bulan. Gitu. Gimana Tria? Kayaknya ini menjawab pertanyaannya Kiki juga nih. Anak gua udah vaksin flu. Ini yang tadi ya Ki. Udah, Iya, oke. Saya udah. Oke, terima kasih Tria dan Kiki. Oh iya enggak saya. Iya, makasih Kek. Ya udah. Oh ya teman-teman, gue nitip download aplikasi Primaku ya. Jadi Primaku itu salah satu yang bisa kita lakukan nih sebagai orang tua untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi tiap bulan dimasukin nih berat badan, panjang badan. Nah nanti di situ akan kelihatan. Nanya dong. Di-share ke di grup ke Nanya link itu. Ya silakan Mevi. Tadi kan sebenarnya udah punya Primaku udah lama. Tadi itu ngecek sebenarnya lingkar kepala kan itu ada tinggi, berat sama lingkar kepala. Anakku yang pertama itu umur 5 tahun. Nah, lingkar kepalanya itu di situ dia kategorinya tidak. Bukan, jadi dia 52. Jadi nggak kayak apa sih bilang apa sih dia? Tidak sesuai lah. Emang harusnya kalau anak 5 tahun berapa ya? Jadi gini, pengukuran itu juga harus benar ya. Artinya harus valid. Nah, gimana sih cara ngukur berat badan ya? Sebaiknya berat badan ditimbang dengan berat badan digital. Kalau panjang badan ya, kalau anaknya udah bisa berdiri, pakai tinggi badan yang bisa dinaik turunin. Kalau lingkar kepala ya, pengukuran lingkar kepala tuh mulai dari sini nih, ujung kepala ya. Terus melewati alis di atas telinga ya. Terus sampai di belakang tuh ada kayak benjolan. Ke belakang ya berarti? Belakang. Ada benjolan tuh, ada kayak benjolan terus balik lagi ke depan sampai ke ujung tadi. Sini. Salah berarti gue. Nah, itu diukur berapa lingkar kepalanya, habis itu baru diplotin. Gitu. Ya oke berarti gue yang salah. Oke, terima kasih. Saya ulang lagi deh. Baik, terima kasih Mevi. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Tommy lagi nih. Pertanyaannya, kayak kalau by angka atau observasi lo, anak yang kena COVID seberapa tinggi yang nggak bergejala? Ini udah ya? Ini udah ya? Kalau nggak ada komorbid, sebagian besar aman ya, sehat. Tapi anak ada juga yang bergejala long COVID ya.
Terus ada juga satu lagi yang MIS-C. MIS-C itu multi-inflammatory systemic ya, seperti badai sitokain. Ya, jadi baik pada anak atau dewasa bisa terjadi long COVID ya dengan gejala. Kalau pada anak tuh gejala long COVID-nya batuk-batuk nggak sembuh-sembuh, atau sering capek, sering ngantuk ya, mengganggu aktivitas belajar ya. Terus yang ketiga juga bisa terjadi badai sitokain, tapi biasanya jarang, tidak seperti orang tua dengan komorbid. Biasanya kalau pada anak kan imunitasnya dia masih oke ya, sumsum tulangnya masih bisa menghasilkan sel-sel kekebalan tubuh. Gitu. Insya Allah sih aman kalau nggak ada komorbid. Oke, ini masih ada lanjutannya nih pertanyaannya. Rasa-rasanya kan lebih cepat recovery kalau bergejala. Boleh nggak gue simpulkan COVID ini nggak bahaya buat anak-anak, tapi memang seperti yang lo sampaikan, lebih buat melindungi orang tua. Jadi anak-anak nggak wajib atau disarankan vaksin. Oh, boleh nggak gue simpulkan tunggu. Ya, lo ngerti kan ya pertanyaannya? Hati-hati dalam menyimpulkan. Jadi kita jangan abai, ya. Artinya jangan menganggap remeh, ya. Ya kalau benar, alhamdulillah. Tapi kalau salah, ya. Maksudnya gini ya, memang pengalaman klinis sering ya gue dapat banyak pasien-pasien yang dia nggak ada komorbid nih, tapi pneumonianya luas, paru-parunya putih semua ya. Nah itu memang kasusnya nggak banyak ya, tapi bisa, tapi ada ya. Nah kan kita nggak mau nih, jangan-jangan ntar anak kita nih yang dapat yang dapat badai sitokain ya. Daripada menganggap COVID ini nggak bahaya pada anak-anak, lebih baik kita prepare for the worst ya, artinya siap-siap untuk hal yang terburuk. Gitu sih menurut gue. Gitu. Oke, gimana Tom? Jangan sembarang mengambil kesimpulan, Tommy. Ampun. Om. Kan harus ada editingnya nih, biar seru. Ada tanggapan? Pertanyaan Tommy emang mewakili nggak cuma Semansa doang sih. Pertanyaan Tommy mewakili Indonesia loh. Tadi gue lanjut tanya kan tadi kan ada Pak dokter bilang di virus ini nggak bertahan lama di benda mati. Tapi kan narasi yang terbentuk adalah ya harus sampai rumah langsung ganti baju, langsung mandi. Itu kan seperti bertentangan gitu. Jadi yang diagnosis awalnya apa gitu. Itu mana itu pandangannya? Ya jadi gini, memang nggak bertahan lama itu kan kita nggak bisa mendeteksi ya. Kan kita belum bisa nge-swab si baju nih. Oh ini ada virusnya apa kagak, ini nggak ada, ini ada. Nah, daripada maksudnya kita mikir nggak ada virus, tapi delalah ada nih. Kan kita nanti yang ada adalah penyesalan ya. Jadi yang namanya penyesalan kan di belakang, yang di depan namanya pendaftaran. Ya, jadi daripada kita nyesel ya, mendingan ini udah bagus nih sistem yang dimiliki oleh negara kita. Kita udah PPKM, kita udah vaksin ya, terbukti itu udah melandai nih kurvanya ya. Nah harapan kita nih udah beres nih, tahun depan nih udah nggak ada lagi COVID, ya udah ada 3 bulan lagi nih. Jadi sisa orang-orang yang belum divaksin sebaiknya divaksin ya. Kemudian anak-anak kita nih yang belum dapat vaksin ya dilindungi nih, terutama orang-orang tua, kakek nenek ya, bapak kita, ibu kita. Tentunya kan kita nggak mau ya kehilangan orang tua yang orang-orang yang kita cintai. Gitu. Gimana Tom? Ya, lagi baca komentar netizen lah ya sebentar. Ilah nih Tommy lagi nih, kalau lagi COVID boleh ngerokok nggak kek? Please jawab kek. Pesen banget pertanyaan. Butuh. Aduh, siapa yang nanya tuh tadi? Tommy yang nanya. Tommy belum pernah COVID. Jangan kita majunya Ki. Apa ya? Rokok ya, jadi masih pengen aja ngerokok. Menurut gue sih kasihan anak ya. Anak itu kan apalagi di rumah nih, bapaknya pulang ya, bau rokok ya. Ya ibarat kata kita ngasih racun nih ke anak kita nih. Dia jadi perokok pasif ya. Memang sekarang belum ada gejala, tapi belum tahu 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi. Ya, ntar kalau ada mutasi genetik di sel-selnya, ada karsinogen, nah itu yang bikin kita sedih lah. Daripada ngerokok mending makan permen, Tom. Tuh Tom, daripada ngerokok. Jelas kan? Ya masing-masing. Malah mute lagi. Ya udahlah lewatin aja Tommy. Anyway, Vitananim. Kalau vaksin Nusantara gimana tuh? Kayak bener ada nggak sih? Kalau kata Maya sih ada, daftar aja ke Maya.
Kalau ada sih ada ya, tapi ya belum lewat uji klinis nih. Vaksin Nusantara gotong royong ya, Nusantara ya. Kalau Nusantara kan ya kita ini aja lah pakai vaksin yang sudah distandarisasi oleh BPOM ya, Badan POM. Jadi Badan POM itu suatu badan yang menstandarisasi. Jadi namanya vaksinasi itu vaksin yang dilihat adalah satu, efikasi atau efektivitas ya. Vaksin ini bisa nggak sih buat mencegah virus ya? Yang kedua adalah keamanan ya, safety. Tentunya yang namanya sesuatu yang diberikan ke tubuh seseorang itu harus memperhatikan keamanan. Kemudian yang ketiga satunya apa ya? Saya lupa. Intinya itu efikasi sama safety gitu. Ya yang ada aja lah. Misalnya nanti nih dapat Sinovac. Sinovac kan efikasinya cuma 60% dibandingkan Moderna. Ntar aja nunggu yang Moderna. Kalau dapat, kalau nggak dapat, kita sama sekali nggak vaksin gitu. Jadi yang namanya vaksin bukan hanya buat diri kita sendiri nih, tapi kekebalan komunitas gitu. Oke, gimana Vita, terjawab? Kita sih udah vaksin semua, tapi di keluarga besar ada yang kayak gitu, kayak nungguin Vaknus aja lah gitu. Kan padahal vaksin yang terbaik vaksin yang ada ya. Ya benar. Jadi apapun jenis vaksinnya, meskipun efikasinya hanya 60%, kalau semua orang tervaksin, 60% itu nanti jadi 100% gitu. Jadi belum ketahuan ya kayak bakal kapan Vaknus itu gitu. Belum tahu karena belum lewat uji klinis fase 3. Jadi uji klinis kan aja uji klinis fase 1 lewat hewan, uji klinis fase 2 lewat populasi manusia terbatas, uji klinis fase 3 lewat manusia populasi luas. Jadi belum sampai situ. Ditunggu aja, mudah-mudahan segera keluar. Oke. Kakek boleh minum dulu loh. Kamu dari tadi. Banyak ini sih ya kayak. Pertanyaannya udah habis loh, alhamdulillah. Walaupun tadi ada yang ngomongin gue ya, Marina, asmanya gimana? Asmara tak terbalas, kurang ajar. Iya. Mau nanya dong, mau nanya. Iya, silakan. Siapa nih? Siapa? Goin, Indah. Oh, Indah. Iya, gimana Indah? Balik lagi ke tema nih di kesiapan buat PTM. Kalau yang gue rasain ya, kalau misalnya kejadiannya kayak gini, justru gue ini yang orang tua ini yang kayak ngerasa nggak siap nih Dik buat anak gue balik ke sekolah. Karena maksudnya kalau misalnya ngelihat usia anak gue ya baru 6 tahun, dia belum dapat vaksin nih. Terus gue percaya sih kalau misalnya nih anak udah bisa dibilangin nih, jangan lepas masker ya Dek, nanti di sekolah. Tapi kalau misalnya, kalau gue lihat tadi kalau misalnya dia lagi main nih, kadang-kadang lagi main, lari-larian, balik sini, balik sana, maskernya tuh suka ke bawah-bawah gitu. Nah, itu gimana ya kalau misalnya kesiapan mental dari orang tuanya sendiri yang maksudnya kalau misalnya gue lihat juga gue baca-baca artikel pas di US itu kemarin setelah balik lagi ke sekolah lebih dari 250.000 anak gitu kena COVID. Itu yang bikin makin tambah parno gitu. Ya. Dan udah kalau belum siap ya jangan dulu ya. Artinya kesiapan itu kan nggak hanya kesiapan sekolah, kesiapan anak, tapi juga kesiapan orang tua. Kenapa? Karena ketika nanti ada hal-hal yang kita khawatirkan terjadi, ya, yang paling pertama ini kan orang tua. Ya. Kalau orang tuanya takut, orang tuanya belum tahu nih apa yang harus dilakukan, ya udah sebaiknya memang kita siapin dulu, siapin mental, terus siapin segala sesuatu nih. Misalnya di rumah harus ada termometer, harus punya penurun panas, harus punya kontak dokter kalau sewaktu-waktu ada anggota keluarga yang sakit ya. Jadi kita harus bisa memetakan, memitigasi. Oh nanti pas anak gue sakit, apa nih yang harus gue lakukan seperti itu. Tapi kalau sampai sekarang gue nggak berani, ya udah nggak usah dipaksa. Artinya menunggu kesiapan ya. Kita cari-cari informasi sambil melihat nih sekolahan si anaknya Indah gimana nih sistem pendidikannya, sistem PTM-nya aman apa enggak? Kemarin tuh ceritanya kan ini baru uji coba nih ya. Maksudnya kalau masih uji coba gini kan berarti masih ngelihat nih. Aman. Iya, maksudnya bingung juga makanya gue kalau misalnya uji coba kalau buat anak gimana ya gue juga bingung juga makanya. Makanya jangan sampai ini program anget-anget tai ayam ya. Jadi itu dia. Programnya cuma di awal doang, ntar udah seminggu, 2 minggu, sebulan udah abai lagi. Gitu. Jadi ya intinya itu sih, kita harus tahu nih di rumah siapa aja nih yang tinggal.
mbah kita, bapak ibu kita udah divaksin apa belum, ya, punya komorbid apa enggak. Kalau nanti sewaktu-waktu ada yang sakit di rumah, apa yang harus dilakukan, gitu sih. Jadi kita tidak membatasi anak, tapi kita juga harus siap dengan segala sesuatu yang bisa terjadi, gitu sih. Oke, Dik, thank you. Oke, thank you Kakek, thank you Indah pertanyaannya. Gila malam ini intens banget sih, intens. Masih 30 loh partisipannya. Cool. Nah, seperti yang gue omongin di awal tadi, ada 3 peserta yang beruntung, nggak beruntung sih, yang kita pilih yang aktif dan pertanyaannya bagus untuk dapat voucher 100.000 dari toko susu kita. Penasaran nggak? Siapa yang dapat vouchernya? Tommy for Depok 1. Yes. Jadi setelah gue dan tim malam mingguan bareng yang mana terdiri dari gue dan Ian. Gue Ian dan Vita, sorry. Gue Ian dan Vita. Vita dong. Yang akan dapat voucher 100.000 dari toko susu kita adalah siapa ya tadi namanya? Toko susu kita. Toko susu Lukita. Ada Miss Kiki, Miss Rizky Rahmadani. Selamat Ki. Yang kedua adalah Ina Saleha. Kamsia. Dan yang toko susu apa tadi sih? Lukita ini punyanya Lukita. Ya, betul. Dan yang ketiga punyanya Lukita. Sebentar, punya Lukita. Iya, Kak. Oh. Iya. Lukita mana nih? Adalah kakak Lukita nggak ada ya? Lukita Medi. Kita kayaknya tadi ada deh. Yang ketiga adalah kakak Tommy. Pertanyaannya mewakili seluruh rakyat Indonesia. Nggak usah. Kamu ngapain sih? Kakek, lu botak banget sekarang. Terus Ya kan mandi terus, bro. Kakek. Tadi ada yang request untuk materinya di share. Oh boleh, siap. Ntar gue share di WA ya grup. Baik. Nah terus. Japri boleh nggak kayak besok-besok? Boleh. Banyak kok yang yang panduan IDAI juga ke. Mahal loh biaya panduan IDAI. Mahal tuh bayar. Kompornya hidrop tuh jadi pada. Nah sebelum kita tutup, ini gue mau ada satu pengumuman lagi. Jadi kan ada teman-teman yang join di Atomic Habit kan, di mana kita ada komunitas di antara kita sendiri nih, yang buat teman-teman yang mau build habit baru. Jadi minggu ini yang cukup konsisten login habit barunya, yang melakukan habit barunya itu. Jadi tiap minggu kita ada kayak quote and quote pemenang, siapa yang paling rajin nih tiap minggu untuk habitnya. Minggu ini yang paling rajin ada. Bukan gue, Mar. Ya bukan lah. Dua gimana sih, An? Adalah Papa Gon. Selamat Papa Gon. Ngalahin apa ini? 2 minggu berturut-turut. Rajin emang dia rajin sih guys. Lagi. Mau mimpin scoreboard Atomic Habit. Selamat Papa Gon. Mungkin minggu depan sharing gimana caranya supaya konsisten mengisi habit chain-nya kan, bisa jadi. Anyway, sebelum kita tutup, kita akan foto-foto dulu. Silakan teman-teman dinyalakan kameranya. Ini gue gimana sih stop share? Gue norak banget deh. Stop share aja, Mar. Nggak ngerti. Gimana sih caranya stop share? How? Iya, mana pakai baju